Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdullah Fattah dengan NIM F5212380. Kali ini saya akan melakukan tugas PSI tentang menjelaskan tentang software, gambaran sistem informasi, database, organisasi, dan PKM. Yang pertama, gambaran sistem informasi. Definisi sistem informasi dilihat dari segi kata. Sistem informasi adalah beberapa komponen yang memiliki fungsi yang berbeda dengan saling berkait bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Informasi adalah data atau fakta yang telah diproses dan telah memiliki arti yang bermanfaat, terutama dalam kebutuhan komunikasi. Gambaran sistem informasi yang lebih kompleks. Sistem informasi melibatkan banyak pemakai dan memerlukan sarana jaringan yang memungkinkan pemakai yang menyebar di berbagai tempat yang berjauhan dapat berbagi informasi. Kemampuan utama sistem informasi: 1. Melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan berkecepatan tinggi. 2. Menyediakan komunikasi dalam organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Kemampuan ini mendukung sasaran bisnis yang mencakup A. Peningkatan produktivitas, B. Pengurangan biaya, C. Peningkatan pengambilan keputusan, D. Peningkatan pelayanan ke pelanggan, E. Pengembangan aplikasi strategis yang baru. Peranan penting sistem informasi dalam organisasi: 1. Berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas. 2. Mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah subsistem. 3. Mengkoordinasikan subsistem. 4. Mengintegrasikan subsistem. Kesimpulannya, banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. Sistem informasi mencakup sejumlah komponen manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, data menjadi informasi, dan dimaksudkan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap proses, produk, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah, serta keunggulan kompetitif. Yang kedua, software. Posisi software: 1. Orang sama dengan pemakai, application level software, fungsional untuk bidang tertentu. System level software sama dengan mengatur kerja hardware sama dengan eksekutor pemerintah. Software system, software yang mengelola pemakaian bersama berbagai sumber daya komputer. Sistem informasi mengatur kerja komponen-komponen sistem komputer, memberikan dukungan bagi software aplikasi. Yang dilakukan sistem operasi yaitu: 1. Manajemen proses, 2. Manajemen memori, 3. Manajemen sistem file, 4. Manajemen komunikasi dan jaringan, 5. Pengamanan sistem informasi, 6. User interface, dan 7. Device driver. Driver mengatur kerja perangkat spesifik atas pemerintah yang diberikan. Utility software melakukan fungsi-fungsi dukungan teknis tertentu yang bersifat cross application, benchmarkers, tweakers, arsip, antivirus, plus anti-spam. Jenis software: aplikasi produktivitas, aplikasi database, memudahkan operasi crucial terhadap data. Aplikasi database telah berkembang menjadi killer application pada level enterprise. Tool pengembangan aplikasi. Tujuan: membantu proses pembuatan pengembangan software, biasanya berbentuk integrated development environment. Pemrograman adalah cara menyusun dan memberikan instruksi dalam membangun fungsionalitas software. Jenis pemrograman tergantung cara tertentu. Pemrograman prosedural, program sebagai abstraksi kegiatan, fungsi, aktivitas. Programan basis objek, program sebagai kumpulan objek. Pemrograman deklaratif, menetapkan seseorang yang Pemrograman deklaratif menetapkan sasaran yang ingin dicapai, dikelompokkan menurut paradigma
Pemrograman didukungnya, pemrograman prosedural, Basic, COBOL, C, Pascal, PHP, ASP. Pemrograman berbasis objek plus C++, Java, C. Smalltalk. Pemrograman deklaratif ada Prolog, Lisp, SQL. Pemrograman visual selalu berangkat dari komponen user interface kemudian menuju komponen lainnya. Aplikasi game. Aplikasi game berwujudan dari kombinasi sains dan art, permodelan, dan desain grafis serta animasi. Game development tool membantu developer bekerja untuk permodelan komputer grafik dan multimedia. Aplikasi jaringan internet untuk berkomunikasi dalam berbagai bentuk, seperti browsing, file sharing, uploading dan downloading, email and news, instant manager, dan sosial media. Aplikasi multimedia sangat banyak ragamnya, tapi bisa dikelompokkan sebagai berikut: media viewers, media player, dan media utilities. Yang ketiga, basis data. Basis data atau database adalah suatu kumpulan data yang terstruktur yang disusun dan disimpan dengan cara tertentu agar dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Basis data terdiri dari data yang saling berkait dengan di organisasi dalam tabel atau entitas yang memiliki hubungan satu sama lain. Berikut adalah komponen utama dari basis data. Yang pertama, tabel. Tabel adalah entitas utama dalam basis data yang menyimpan data masing-masing tabel. Terdiri dari baris kolom di mana kolom mewakili atribut atau field dan baris mewakili catatan atau entry data. Contoh, tabel dapat mencakup tabel pelanggan, produk, pesanan, dan lain-lain. Yang kedua, atribut. Atribut adalah karakteristik atau data yang tersimpan dalam kolom tabel. Misalnya, dalam tabel pelanggan, atribut dapat mencakup nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Ketiga, kunci. Kunci adalah atribut yang unik untuk mengidentifikasikan setiap catatan dalam tabel. Ada dua jenis kunci utama. Yang pertama, kunci utama atau primary key dan kunci asing atau foreign key. Kunci utama digunakan untuk mengidentifikasi catatan secara unik dalam tabel, sedangkan kunci asing digunakan untuk menghubungkan catatan antara tabel. Yang keempat, relasi. Relasi mengacu pada hubungan antara tabel dalam basis data. Ini menciptakan struktur data yang kompleks dan mengizinkan pengambilan data yang terkait dari berbagai tabel. Sistem manajemen basis data atau BDMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Ini menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan basis data, menjalankan query, menyimpan, memperbarui, dan mengambil data. Contoh BDMS populer meliputi MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL. Aplikasi basis data adalah program komputer yang dirancang untuk berinteraksi dengan basis data. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memungkinkan pengguna untuk mengelola data dalam basis data dengan cara yang efisien. Aplikasi basis data dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti manajemen bisnis. Aplikasi basis data digunakan dalam bisnis untuk menyimpan informasi tentang pelanggan, produk, inventaris, dan transaksi. Contoh termasuk dalam sistem manajemen penjualan, sistem manajemen inventaris, dan sistem manajemen kepegawaian. Kedua, e-commerce. Aplikasi basis data digunakan dalam situs web e-commerce untuk menyimpan informasi produk, riwayat pesan, dan data pelanggan. Ini meyakinkan pelanggan untuk mencari, menambahkan ke keranjang, dan melakukan pembelian secara online. Ketiga, perbankan. Bank menggunakan aplikasi basis data untuk mengelola informasi rekening, transaksi, dan riwayat kredit pelanggan. Sistem perbankan online juga bergantung pada basis data. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, aplikasi basis data digunakan untuk menyimpan dan mengelola data penelitian, eksperimen, dan hasil analisis. Yang kelima, institusi pemerintah. Pemerintah menggunakan basis data untuk menyimpan data penduduk, catatan pajak, dan banyak informasi lainnya yang diperlukan untuk berbagai layanan publik. Aplikasi basis data memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas seperti pencarian data, penambahan data baru, pembaruan data, penghapusan data, serta
analisis dan pelaporan data sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan tingkat keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan penyimpanan data yang handal untuk memastikan ketersediaan informasi yang konsisten. Yang keempat, sistem informasi pada organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang terstruktur dan dikelola untuk memenuhi misi dan tujuan. Ada hubungan antara anggota dan kegiatan organisasi. Terdapat proses penetapan peran, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Terdapat serangkaian aktivitas yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan. 1. Mendukung aktivitas organisasi. A. Aktivitas organisasi terhubung melalui aliran barang dan aliran informasi. B. Aliran informasi digunakan untuk membuat perencanaan, koordinasi pekerjaan, penentuan keputusan, mentoring, dan evaluasi. C. Sistem informasi mendapat masukan, proses, dan memproduksi informasi. 2. Manajemen perubahan. A. Manajemen perubahan atau manajemen of change adalah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna untuk membantu individu atau tim ataupun organisasi yang menetapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan alam yang merealisasikan perubahan dan kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan tersebut. 3. Ada juga SDM SITI menurut kepribadian dan kemampuan. Menurut kepribadian yang baik, mampu beradaptasi terhadap perubahan, bekerja dalam tim, menyelesaikan tantangan. Menurut kemampuan analisis, merancang atau membangun maintenance system, manajemen proyek, audit sistem, network atau cloud database. Yang kelima, pengambilan keputusan manajemen. Pada materi ini akan dibahas mengenai pengambilan keputusan yang merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang ada. Pendekatan ini mencakup proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan untuk mencapai yang diinginkan. Sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen membutuhkan informasi. Peranan sistem informasi dirasa cukup penting dalam menyediakan informasi untuk manajemen setiap tingkatan kualitas. Keputusan manajerial merupakan ukuran dari aktivitas manajer. Kegiatan pengambilan keputusan manajemen pada umumnya meliputi identifikasi masalah, pencarian alternatif dalam menyelesaikan masalah, melakukan evaluasi dari alternatif yang ada, dan pemilihan alternatif keputusan yang terbaik. Pengambilan keputusan yang tepat dan cepat merupakan bagian dari kegiatan administrasi agar permasalahan yang nantinya dapat menghambat roda organisasi segera terselesaikan sehingga organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Tingkatan manajemen dalam suatu informasi dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Manajemen tingkat atas, 2. Manajemen tingkat menengah, dan 3. Manajemen tingkat bawah. Kategori kegiatan manajemen terbagi menjadi 3. 1. Perencanaan strategis meliputi 3 hal, yaitu A. Proses evaluasi lingkungan luar organisasi. B. Penetapan tujuan. C. Penetapan strategi. 2. Manajemen kontrol. A. Programming. B. Budgeting and analysis. C. Measurement. D. Report. 3. Operational control. Pada pengendalian operasional biasanya melibatkan bagaimana melakukan penentuan kegiatan operasional perusahaan dengan sumber daya yang tersedia. Juga meyakinkan bahwa setiap tugas adalah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tipe keputusan manajemen. 1. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang terjadi secara berulang kali, mudah dipahami, biasanya dibuat menurut kebiasaan. Keputusan ini dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, keputusan pemberian cuti kepada pegawai. 2. Keputusan seni terstruktur adalah keputusan yang terjadi berulang kali dan sebagian biasanya tidak selalu terjadi. Keputusan seni terstruktur ini pada level manajemen tingkat menengah, contohnya keputusan alokasi dana, promosi. 3. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang
tidak selalu terjadi, biasanya berlaku pada level top manajemen. Contohnya, keputusan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain pada tingkat level manajemen suatu organisasi. Tentu saja ada seorang pemimpin. Pemimpin tersebut adalah seorang manajer yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, dan memimpin suatu tim untuk mencapai tujuan. Peranan manajer dibagi menjadi 3 kategori. 1. Interpersonal role. 2. Informational role. 3. Selection role.